Di momen sebelumnya, makam raja telah terbuka. Tim Jonghyun terpisah untuk menjelajahi makam tersebut. Jonghyun sedang berada di sebuah gua seorang diri, di mana gua tersebut memancarkan aura makam tempatnya berakhir di kehidupan yang lalu. Ya, meski Jonghyun punya trauma, dia tidak punya pilihan lain untuk masuk ke tempat tersebut menuruti relik gagap. Kemudian, hal yang lain juga terjadi. Anak buah Jonghyun yaitu Jaeha malah bertemu dengan musuh yang tidak masuk akal, yaitu Jin Chaewon, salah satu musuh terkuat bagi mereka. Nah, apa yang akan terjadi di makam raja ini ya? Untuk tahu kelanjutannya, mari kita langsung masuk ke alur cerita Kaisar Relik part 14. Jaeha dan Ilya yang berhadapan dengan Jin Chaewon sebenarnya sempat percaya diri bisa menang karena relik Jin Chaewon itu disegel. Sayang, relik yang bersama Jin Chaewon adalah relik super kuat, relik Indra milik Miller. Relik ini mengeluarkan petir dahsyat yang menyambar Salieri hingga kembali menjadi buku. Jaeha dan Ilya yang melihat kombinasi Jin Chaewon dan Indra adalah hal buruk, itu jelas tidak punya kesempatan. Mereka harus menuruti perkataan dari Jin Chaewon untuk bersama memasuki gua tersebut. Jin Chaewon ternyata menginginkan kontrak dengan para heirloom yang baru saja dikatakan Jaeha. Di tempat lain, Miller dan Sol-A ternyata sudah bertemu. Sol-A sempat kaget dengan relik baru milik Miller. Baru saja Sobok ingin membocorkan kalau Miller merebutnya dari penggali lain. Sobok langsung ditekan oleh Miller. Saat Sol-A dan Miller membicarakan apa yang harus mereka lakukan, keduanya dikagetkan dengan sebuah ledakan besar yang terjadi. Sol-A merasa familiar dengan aura ledakan tersebut. Di tempat Jonghyun, dia diarahkan oleh relik gagak ke sebuah tomb glyph aneh. Saat Jonghyun menyentuhnya, dinding tersebut menjadi runtuh. Jonghyun kaget, interior ruangan yang ada di depannya mirip dengan makam terakhir di kehidupannya yang lalu. Saat masuk ke sana, relik gagak bergegas membawa Jonghyun ke ujung ruangan tersebut. Gagak kemudian menceritakan kalau dia juga salah satu heirloom yang bisa mengikat kontrak dengan satu orang untuk kompetisi Majesty. Dia menginginkan kontrak dengan Jonghyun tanpa pakai lama. Jonghyun juga sadar kalau relik heirloom terkuat yang dimaksud Joshua dulu adalah relik gagak yang mengikutinya. Jonghyun ternyata tidak gegabah. Dia tetap berhati-hati sebelum membuat kontrak. Dia menginginkan beberapa penjelasan dari relik gagak. Penjelasan pertama yang dibutuhkan Jonghyun adalah kenapa si gagak terlalu baik padanya. Mulai dari kesempatan kedua hingga kedatangan si gagak saat Jonghyun dalam masalah itu terus terjadi. Gagak mengakui kalau hal itu pertamanya cuma hiburan untuknya. Dirinya bahkan memberikan kehidupan kedua pada Jonghyun tanpa alasan berarti. Tapi seiring waktu berjalan, Jonghyun malah berubah. Gagak melihat Jonghyun sebagai kandidat Majesty yang menjanjikan. Menuju ke pertanyaan kedua, Jonghyun menyatakan kenapa si gagak ini dikurung oleh relik heirloom lain. Apakah si gagak ini jahat? Gagak itu menceritakan kalau ada banyak konflik di dunia relik. Konflik besar yang tengah terjadi itu menggiring dirinya dikurung oleh relik lain. Gagak tidak memberi alasan lain, dia cuma meyakinkan Jonghyun kalau dia tidak jahat. Dia malah korban dari relik jahat yang mengurungnya. Dua pertanyaan ini sebenarnya memuaskan rasa penasaran Jonghyun, tapi dia tetap mau pergi dan tidak mau membuat kontrak. Si gagak langsung menutup pintu keluar karena dia mengatakan hal lain pada Jonghyun. Dia mengaku statusnya sebagai heirloom sekarang bisa saja tidak diakui karena dia sedang dikurung. Kemudian jika Jonghyun membuat kontrak dengannya, relik kuat itu jelas akan memusuhi Jonghyun. Di balik hal buruk ini, Gagak juga menggaransi kalau dia bisa membantu Jonghyun mengalahkan semua heirloom yang ada. Mereka berdua itu sebenarnya kombinasi yang sempurna menurut si Gagak. Gagak adalah penentang para relik dan Jonghyun adalah penentang manusia pengguna relik. Hal ini pun disetujui oleh Jonghyun setelah mendengar kata-kata tersebut. Di luar tempat Jonghyun, kehebohan juga terjadi di tempat Yu Jaeha, Ilya, dan juga Jin Chaewon. Jin Chaewon mengendalikan Indra dengan baik, bahkan dia bisa menyapu bersih jebakan tanpa hambatan. Hal ini membuat Jaeha dan Ilya khawatir karena mereka tidak bisa menjebak Jin Chaewon. Tapi kekhawatiran ini itu tiba-tiba pudar. Ilya merasakan energi dari makam terakhir di hidup mereka. Hal ini ternyata ditimbulkan oleh Jonghyun dan relik Gagak yang sudah mulai untuk membuat kontrak. Ledakan yang disebabkan oleh Jonghyun dan relik Gagak memberi kesempatan pada Ilya dan Yu Jaeha untuk kabur. Mereka akhirnya bisa lepas dari Jin Chaewon dan menuju ke tempat heirloom yang pernah mengikat kontrak dengan Jaeha.
Saat sampai di sana, siapa sangka kalau Jin Chaewon masih mengikuti mereka. Ilya mengatakan kalau dia akan menahan Jin Chaewon. Jaeha harus cepat mengikat kontrak dengan relik Heirloom Phoenix di depannya. Dengan sigap, Jaeha melakukan hal tersebut. Relik Heirloom Phoenix di depan Jaeha melihat Jaeha begitu familiar. Dia langsung setuju dengan kontraknya. Jin Chaewon yang sudah melewati Ilya langsung menyerang Yu Jaeha. Jaeha ternyata bisa bangkit kembali dari serangan fatal tadi. Jin Chaewon jelas terkejut, tapi apa boleh dikata, Jaeha sudah abadi karena relik Phoenix tadi. Jin Chaewon yang putus asa itu mulai terus-menerus menyerang Jaeha, melihat apakah Jaeha betul menjadi abadi. Di tempat lain, para Heirloom khawatir kalau makam raja ini bisa saja hancur. Mereka juga merasakan tuh kekuatan dari relik gagak yang masih ada di sana. Mereka ternyata terlibat dengan peristiwa pengurungan relik gagak. Semua relik Heirloom ini kemudian sepakat kalau mereka akan bekerja sama menghentikan kontrak gagak dengan Jong Hyun sesegera mungkin. Dalam waktu singkat, relik gagak langsung merasakan kedatangan para relik Heirloom. Saat para Heirloom ini masuk, mereka langsung marah karena si Gagak berani membuat kontrak. Menurut Heirloom Singa, Gagak sedang dikurung dan dia tidak termasuk sebagai salah satu relik Heirloom. Makanya dia mencoba menyerang si Gagak. Untung saja Gagak ini bisa menahan semuanya. Dia bahkan mengatakan dia masih merupakan Heirloom yang berhak untuk membuat kontrak. Apalagi proses dari pemilihan kandidat ini tidak sah menurut si Gagak. Karena ternyata para Heirloom tidak membagi relik dengan adil. Contohnya Jin Chaewon malah mendapat Indra dan Jong Hyun mendapatkan Silo. Singa tadi mengatakan apa yang dikatakan si Gagak hanya omong kosong. Karena posisi Gagak sudah digantikan dengan Heirloom lain. Jumlah Heirloom ternyata itu hanya boleh 15 sesuai dengan jumlah Raja Relik. Jika Gagak berhasil membuat kontrak, hal itu akan melanggar aturan karena menjadikannya kandidat Majesty ke-16. Hal ini tentu saja membuat mereka panik, tapi lebih panik lagi saat mereka tahu kalau manusia yang mengikat kontrak dengan si Gagak adalah So Jong Hyun, nama pria yang diperingatkan oleh Prometheus saat mereka semua bertemu. Makanya mereka langsung menyerang dan ledakan besar pun terjadi. Setelah ledakan tadi, Jong Hyun sudah menyelesaikan kontraknya dengan si Gagak. Di sini semua Heirloom mulai panik. Mereka mensummon beberapa musuh Jong Hyun. Jong Hyun yang udah mendapat kontrak terlalu kuat. Skill bernama Predation. Skill dari Gagak sudah bisa dia gunakan. Jong Hyun bisa menelan lawannya tanpa ampun. Dalam kepanikan mereka, para Heirloom sadar kalau untuk menghadapi Jong Hyun, mereka harus melawan Heirloom dengan kekuatan Heirloom lain. Makanya mereka langsung berpencar. Jong Hyun yang melihat para Heirloom terbang dengan panik kemudian mengejar mereka. Proses kontrak yang memerlukan waktu lama itu membuat para Heirloom tadi menjadi sasaran empuk. Jong Hyun memakan semua Heirloom dengan Predation milik si Gagak. Hal ini juga efektif melawan Heirloom Singa yang banyak bacot tadi. Saat Heirloom Singa ini sudah kalah, relik Jong Hyun kembali ke pemiliknya. Sayangnya Jong Hyun tidak bisa menggunakan satupun relik karena ternyata dia sudah kehabisan tenaga. Menggunakan kekuatan Gagak dan menelan para Heirloom ternyata menguras tenaganya secara signifikan. Tidak lama kemudian, Jong Hyun juga bertemu dengan Miller dan Sol-A. Nah, Jong Hyun memerintahkan Sol-A mengendalikan Gildal sesegera mungkin untuk mencari semua orang. Mereka akan kabur. Di posisi Jaeha dan Ilya, Jaeha terus melawan Jin Chaewon dan tidak disangka relik mereka semua juga telah kembali. Jin Chaewon tentu senang karena bisa menggunakan relik laba-laba miliknya. Tapi dia tidak tahu relik Jaeha dan Ilya punya kemampuan untuk kabur secepat kilat. Setelah mereka keluar dari gua tadi, Gildal menuntun Jaeha dan juga Ilya menuju ke Jong Hyun. Saat mereka berkumpul, hal tidak terduga terjadi. Kapal-kapal besar berdatangan. Mereka adalah tim penggali yang sedang mengincar Jong Hyun. Pertarungan yang tidak terelakkan pun dimulai. Miller dan Sol-A ternyata tidak bisa menahan jumlah orang yang menyerbu mereka. Mau tidak mau, Jong Hyun menggunakan relik. Apalagi meriam juga ditembakkan ke arahnya yang membuat Jong Hyun menggunakan Aegis. Hal ini tentu menguras banyak energi. Jong Hyun sampai susah untuk berdiri. Satu persatu anggota mereka kemudian bermunculan seperti Irene dan juga Chloe. Mereka tinggal menunggu Ilya dan Yu Jaeha.
Beberapa waktu kemudian, dua orang ini sudah muncul dan semuanya itu seharusnya bisa langsung kabur. Di momen ini, siapa sangka nih kalau ternyata Jin Chaewon juga ada di sana. Jin Chaewon mengeluarkan relik laba-labanya dan tahu dia bisa menang karena Jong Hyun sedang kehabisan tenaga. Jong Hyun kemudian merasakan reaksi dari heirloom yang dia tangkap. Relik ini ternyata meminta bantuan pada relik Jin Chaewon. Siapa sangka relik laba-laba ini itu tidak peduli dengan para heirloom. Dia bahkan mengatakan kalau dia tidak peduli dengan Majesty karena menurutnya dia adalah raja para relik yang sah. Relik laba-laba ini memang kuat. Jong Hyun pernah pingsan seminggu saat melawannya. Sekarang mereka harus melawan malapetaka itu kembali. Jong Hyun yang kehabisan energi hanya bisa dilindungi oleh bawahan. Melihat situasi menguntungkan bagi dirinya, relik Jin Chaewon mulai mengamuk. Saat relik Jin Chaewon beraksi, relik utama dari tim Jong Hyun tidak mau bergerak. Jong Hyun bilang ke timnya kalau relik Jin Chaewon memang ditakuti banyak relik. Jadi sekarang mereka harus kabur dulu sambil menyortir relik yang tidak tunduk pada si laba-laba. Tentu saja saat kabur mereka dibantu oleh relik andalan Jong Hyun yaitu Row. Satu-satunya harapan mereka untuk selamat adalah segera mencari cara untuk mendapatkan kapal. Nah, di tengah laut, kehebohan juga terjadi. Anak buah Jin Chaewon sedang panik dan ternyata sudah ada di sana. Dia menyerang mereka semua. Bapak-bapak cupu penjual daging ini tampak sangat brutal menghajar semua orang. Di sini mereka melihat kesempatan untuk kabur dengan menunggu dan mencapai pantai. Sayang saat ada kapal yang mendekati mereka, kapal tersebut ternyata penuh dengan bawahan Jin Chaewon. Jin Chaewon tentu senang anak buahnya ada di sana. Tapi dia tidak tahu kalau anak buah Jin Chaewon ternyata sedang ketakutan. Mereka diburu oleh Dan. Saat mereka semua dikalahkan dan melambaikan tangan tanpa basa-basi, Jong Hyun memerintahkan Rob membuat jembatan agar mereka bisa kabur. Rob memang bisa diandalkan nih. Dia membuat jembatan menuju kapal, bahkan dia berhasil untuk melempar Jin Chaewon ke laut agar wanita ini dan reliknya tidak ikut ke dalam kapal. Misi penyelamatan Dan pun selesai. Dia mengaku kalau dia bergegas ke makam raja saat tahu timnya dalam bahaya. Beberapa saat kemudian, Jong Hyun pingsan karena tentu saja dia kehabisan energi. Di sisi lain, Pandora itu jelas dilanda kekacauan. Para wartawan menyerbu kantor Pandora. Mereka menanyakan tentang Jong Hyun yang berhasil mencuri semua relik heirloom dan Pandora itu tidak mendapatkan satupun. Bukan cuma di luar, kondisi dalam Pandora sama kacaunya. Mereka semua tidak percaya pada Rothschild yang dianggap tidak bisa mengatasi Jong Hyun. Rothschild pun kehabisan kata-kata dan dia itu sampai harus ke wujud Prometheus untuk menenangkan semua orang. Hal buruk untuk Pandora belum selesai. Eve Rockefeller yang ada di sana juga mendapat sebuah laporan mengejutkan dari anak buahnya. Eve mendapat laporan kalau ternyata semua heirloom yang diculik oleh Jong Hyun mulai membuat kontrak. Hal ini membuat Prometheus panik karena dengan kata lain Pandora bisa kehilangan kesempatan untuk mendapat kandidat Majesty. Prometheus yang marah memerintahkan pemusnahan tim Jong Hyun karena jika heirloom kehilangan kontraktor mereka bisa membuat kontrak baru lagi. Di tempat Jong Hyun kondisi juga tidak baik-baik saja. Jong Hyun baru bangun tuh setelah tertidur selama 20 jam. Hal baik yang ada di sana, cuma pas bangun tidur, Jong Hyun lihat Irene. Selebihnya itu jelas bikin pusing. Osiris masuk ke kamar Jong Hyun. Dia mengabarkan kalau Pak Tua yang Jong Hyun masukkan itu telah menghilang. Relik gagak muncul dan mengatakan hal itu terjadi karena Jong Hyun secara berlebihan menggunakan kekuatan gagak di makam raja. Dia telah menelan semua heirloom, jadi beban di tubuhnya itu sangat berat. Makanya sekarang Jong Hyun bahkan tidak bisa menggunakan relik dengan benar. Satu-satunya cara adalah membuat heirloom di tubuhnya membuat kontrak agar mereka bisa keluar. Tentu saja kontrak ini akan ditujukan pada anak buah Jong Hyun. Si gagak juga menggaransi pada Jong Hyun kalau meskipun temannya akan membuat kontrak, teman Jong Hyun yang menjadi kandidat itu tidak akan bisa dimanipulasi oleh para heirloom untuk berkhianat. Dengan cepat Jong Hyun mengumpulkan semua orang. Dia mengumumkan pada timnya kalau semua orang harus terlibat kontrak dengan para heirloom seperti Jaeha dan Irene. Di sini Jong Hyun cuma menolak satu orang yaitu Dan karena Jong Hyun merasa Dan itu belum siap. Saat semua setuju, Jong Hyun kemudian menelan mereka semua untuk bertemu para heirloom. Di tempat yang gelap ini, heirloom dan tim Jong Hyun bertemu. Jong Hyun itu akan memberikan tiket keluar bagi heirloom yang
yang bersedia membuat kontrak dengan anak buah Jonghyun. Nah, tentu saja hal ini terbagi dua. Ada yang menolak seperti relik singa yang tidak sudi membuat kontrak dengan orang yang tidak dia pilih. Tapi di lain pihak ada juga relik heirloom yang antusias karena bisa memilih untuk keluar. Apalagi tim Jonghyun tuh tidak lemah-lemah amat. Makanya Jonghyun menyerahkan kontrak heirloom ini kepada anak buahnya. Dan mereka itu harus memilih sendiri dengan heirloom mana mereka akan membuat kontrak. Setelah selesai dengan proses mengawinkan heirloom dan juga timnya, Jonghyun berniat untuk istirahat. Kemudian keributan terjadi. Agen bacot dari Pandora muncul. Mereka mengatakan Jonghyun harus menyerah dan memberikan semua relik heirloom yang ada di tangannya. Kata-kata ini itu tuh klise banget buat penjahat, kayak bisa menang aja. Nah, di sini memang gawat tuh karena Jonghyun tidak bisa menggunakan relik. Jadi semua bergantung pada kapasitas bertarung Irene dan juga Yoo Jae-ha. Lalu, bagaimana Jonghyun akan lolos dari Pandora kali ini saat kekuatan tempurnya itu jauh tuh berkurang? Penasaran? Makanya tungguin aja video lanjutan dari kita. Jangan lupa dulu like, comment, share, dan subscribe channel obrolan Isekai.